saya coba tanya-tanya sama temen gitu tentang perbandingan agama. Lalu saya dikasih buku-buku Buddha, Hindu, Kristen, Islam. Nah, saya coba untuk pelajari gitu. Ya, semua buku-buku tadi. Iya, saya tarik kesimpulan kayaknya ini agama yang benar nih. Kayaknya ini agama yang benar nih. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Namanya Musa, saat ini saya ingin bincang-bincang dikit dengan Ustadz Bambang, pendiri dari Pondok Gubuk Belajar Duafa Al-Hidayah yang berlokasi di Kampung Alas Tua, Desa Cipinung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih kami sudah diperkenankan untuk berbagi. Alhamdulillah sama-sama. Berupa bantuan pangan dan wakaf Al-Quran. Tentunya ini semua dari maunya Musa Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Semoga Allah balas balasan. Amin amin. Ini Ustaz, ada hal yang kami ingin tanyakan karena udah zamannya semen, kenapa namanya masih Gubuk Belajar nih Ustaz? Mungkin kita ingin tanya motivasi atau filosofi dinamakan Gubuk Belajar Duafa Al-Hidayah Ustaz. Sebetulnya semua mengalir aja ya. Iya. Berbagai mengalir aja. Pertama namanya Hidayah juga dari teman yang ngasih. Saya tanya kita namanya apa? Udah namanya Hidayah aja. Oh iya udah. Mungkin diberi nama Hidayah karena gitu saya kebetulan mantan Katolik. Ustaz ini. Ya, saya Katolik. Subhanallah, Allahu Akbar. Barak fiik Ustaz. Insyaallah. Nah jadi mungkin teman berpikir seperti itu, ya udah buat saya nama nggak jadi masalah deh. Itu yang penting bisa dipahami oleh orang. Terus kedua, memang konsepnya itu kita itu sengaja gubuk. Memang dalam pikiran saya itu yang terpenting dalam proses belajar itu adalah substansinya itu ya belajar tadi. KBM berjalan, dia ada gurunya, ada muridnya, ada tempat. Meskipun tempat sarana itu jadi masalah. Yang penting belajar daripada tempat yang mungkin bagus, tapi KBM-nya tidak bisa berjalan dengan baik atau tidak bisa maksimal. Jadi buat saya masalah tempat itu tidak jadi ukuran, tapi yang penting substansinya tadi prosesnya itu berjalan. Makanya kenapa konsepnya itu gubuk, itu satu. Kedua, kita juga sadar diri kemampuan kita itu secara finansial sepertinya tidak memungkinkan. Makanya lagi-lagi yang penting nggak apa-apa dah, yang penting asal jalan. Kita bentuknya panggung gitu. Jadi karena dua dasar ini maka kita namain gubuk belajar. Kalaupun seandainya ada orang yang mau bantu, misalnya ngasih tempat yang bagus gitu, permanen segala macam, ya belum tentu gitu kita mampu untuk mengelolanya gitu. Makanya saya cenderung untuk serahan aja lah gitu, kemampuan kita lah gitu. Kalau misalnya yang bantu, tetap konsepnya kita maunya kalau untuk iwan itu bagusnya ya seperti inilah gitu. Adapun kalau untuk akhwat otomatis karena aurat ya, jadi harus rapet ya, harus pakai tembok gitu ya, itu wajar lah gitu. Tapi kalau untuk ikhwan ya cukup lah gitu, dengan gubuk-gubuk, yang penting proses belajar itu mengena. Masya Allah. Namanya Musa, ternyata filosofinya karena memang pertama kenapa Al-Hidayah, Ustadz Bambang sendiri merupakan mualaf dari Katolik Ustadz ya. Itu dari mana Ustadz? Kenapa bisa senang dengan Islam? Kemudian jadi sederhana juga, saya juga waktu itu tempat tinggal saya kan aslinya di Jakarta. Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Iya. Nah, tempat saya itu, kamar saya itu dekat banget sama corong musola. Nah, kalau saya di kamar gitu ya, kalau saya di kamar itu mohon maaf terbanyak Musa tadi terputus sebentar karena ada gangguan teknis. Kita kembali ke Ustadz Bambang yang hidupnya dulu sebelum mualaf di Jakarta dan tinggal di samping musola. Ya. Silakan Ustadz dilanjutkan Ustadz. Iya. Jadi kalau saya perhatiin ceramah-ceramah Ustadz di musola itu menerangkan tentang neraka, dosa-dosa besar seperti zina dan sebagainya. Saya merasa itu lebih detail, lebih rinci, dan sepertinya itu agama yang lebih masuk akal. Gitu. Maka setelah saya kuliah waktu saya kuliah bahasa asing di Matraman ya. Matraman. Saya coba tanya-tanya sama temen gitu tentang perbandingan agama. Lalu saya dikasih buku-buku Buddha, Hindu, Kristen, Islam. Nah, saya coba untuk pelajari gitu. Semua buku-buku tadi. Ya, saya tarik kesimpulan kayaknya ini agama yang benar nih. Gitu. Lalu diem-diem saya masuk Islam, belajar sholat gitu. Kurang lebih 2 tahun waktu itu saya nggak pernah ke gereja lagi, tapi saya pamit sama orang tua ke gereja gitu. Tapi saya nggak berangkat ke gereja.
Tapi setelah mereka tahu, Nah setelah tahu ya prahara. prahara ya, seperti keumuman ya. Ya umumnya orang-orang yang pindah agama gitu ya, dari keluarganya itu pasti ada inilah Penolakan, ya. permasalahan yang ya ada konsekuensinya lah. Iya, semacam itulah. diusir, nggak diakuin gitu saja. Nah semenjak itu yaudah kuliah saya berantakan gitu, pekerjaan saya waktu juga berantakan gitu, karena saya waktu itu saya ngajar di rumah gitu, nah, itu tempat itu ya udah Guru dulu Ustaz. ya Masya nggak Allah. bisa dipakai lagi. Nah, Iya. ya udah terus gitu, dan saya mendirikan Google ini sebagai rasa terima kasih saya karena saya bisa jadi orang Islam. Masya Allah. Saya mendapatkan petunjuk atau hidayah ini yang mahal harganya gitu, dan saya merasa bahwa Islam itu memang hebat. Jadi makin dipelajari Sempurna, dipelajari ya. gitu. Satu, kita merasa bodoh, makin dipelajari bukan merasa gimana ya jumawa atau gimana, tapi merasa bodoh. Banyak hal yang Banyak banget harus dipelajari, harus dikuasai gitu. Kayaknya nggak cover deh. Jadi kalau misalnya merasa sombong dengan telepon yang kita miliki, kayaknya nggak pantas banget. Karena banyak di luar sana orang-orang yang pinter-pinter Iya, gitu, yang masalah. paham soal agama. ya, Gitu. Jadi dengan kata lain, makanya ini bisa berjalan saja, saya sudah bisa bersyukur banget, sudah Masya Allah. alhamdulillah banget bisa Ini berjalan. saya aja nggak ada apa-apanya ini, sudah Islam dari orang. Belum Masya bisa bangun Allah. apa-apa Ustaz. Baru berapa tahun ya belajar semalam? Sebetulnya saya udah cukup lama gitu. Cuman karena perjalanan hidup udah lama saya. Bisa dibilang waktu itu semester 1 gitu ya. Itu sampai sekarang ya saya udah tua sekarang. Iya. Sementara perjalanan keislaman saya kadang lagi semangat gitu, pas lagi kendur meninggalkan dakwah, nggak jalan lagi, ntar dihantam oleh badai ekonomi, akhirnya kendur lagi. Wah. Dan ini yang terakhir saya mencoba bangkit Ya. ketiga kali nih. Masya Nah, umur saya udah mau habis gitu, istilah kata begitu. Nah, gimana caranya saya bisa konsisten di sini lah, di sampai mati, harapan saya begitu. Jadi jangan sampai futur lagi lah gitu. Amin, amin. Dan futurnya rata-rata seperti kebanyakan dai atau kebanyakan aktivis dakwah gitu ya. Itu salah satunya kan permasalahannya ekonomi. Klasik, permasalahan Ya, klasik pada umumnya gitu loh. Dihantam itu akhirnya kendor. Nanti ketika sadar balik lagi kan begitu. Ya. Nah, Masalah ya, ya. Temannya Musa, saya sangat terharu dan ingin nangis sebenarnya karena beliau yang baru saja mengenal Islam ya, lebih dulu dibandingkan saya, tetapi memiliki cita-cita yang luhur, dan tadi bagaimana tantangan dakwah yang naik turun dan futur, sehingga di sini saya terpanggil mewakili Anda temannya Musa. Gimana kalau seandainya untuk pondok pesantren Gubuk belajar dua Al-Hidayah ini akan dirutinkan setiap bulan insya Allah. Jadi insya Allah saat kita juga ada beberapa pondok yang rutin, ada 20 lebih, dan Ustaz kita masukkan ke tiap bulan insya Allah kita berikan bantuan pangan secara rutin Ustaz. Dan mungkin jika ada kesulitan yang lain tinggal hubungin saja, siapa tahu ada dermawannya Musa atau yang lainnya juga bisa memenuhi kebutuhan pondok pesantren ini ya. Dan mudah-mudahan ada donatur yang siap membangun gubuk yang lebih lebar Ustaz, biar menampung lebih banyak santri, dan Ustaz punya guru-guru yang lain kadang-kadang yang kuat. betul. Benar sekali, karena memang di sini terbatas materinya. Ya. Jadi kurang lebih 15 mata pelajaran yang saya ajar. 15? Masya Allah, 15 mata pelajaran apa saja Ustaz? Pengen tahu nih. Pertama bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Masya Allah. bahasa Arab. Masya Ya, Allah. itu paling Prancis sih. Saya juga Aduh bisa ya Prancis. Allah. Don't block with English with me. Apalagi bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Terus bahasa Arab kan kadang-kadang kan merinci nahwu sorof, Iya. matematika, terus manajemen atau pengembangan diri. Nah, pengembangan diri macam-macam gitu. Dari mereka apa ya? Belajar untuk menggali ke manajemen ya. Iya. Gitu. Biar lulus Ya. dari sini siap Ya, mandiri. sebetulnya saya nggak begitu muluk-muluk. Saya lebih condong kepada saya pasrahkan ke Allah. Saya cuma bisa semampunya. Karena logikanya nggak mungkin saya bisa membentuk mereka gitu dengan berbagai macam disiplin ilmu Iya. dengan keterbatasan saya pribadi. Apalagi ngajar sendirian, susah fokus gitu sebetulnya gitu lah. Nah, ya kurang lebih 15 mata pelajaran lah, Termasuk fikih, akidah, fikih. hafalan Quran, hafalan hadis. Ya Oke. saya juga. Masya Allah, diborong semua oleh satu orang 15 Ya karena orang. terbatas. Nah kalau manggil guru, biayanya dari mana? Iya betul. Karena keadaan memang tidak memungkinkan, ya udah deh semampunya aja dijalani. Iya Masya Allah. Bisa dibilang apa ya, agak kendor belajar di sini karena keterbatasan guru tadi.
lebih sering mandiri jadi anak-anak. Ya, Bolehlah Ustaz panggil saya kalau ada pelajaran akidah lah. Insya Allah. Iya betul sekali. Iya. Betul sekali. Ya, biar ada pahala Betul sekali. sampingan. Amin. betul sekali. Ya, Damanya Musa, itulah tadi singkat bincang-bincang dengan Ustadz Bambang, seorang mualaf dulu waktu masih zaman kuliah, dan sekarang beliau menemukan jalan terbaik, yaitu waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, membangun satu pondok pesantren Gubuk Belajar dengan tadi filosofinya tadi disebutkan di awal. Dan santri semua ada berapa Ustaz? Kalau semua Putra mukim putri. sama nggak mukim Ya. itu 25 orang di sana. 25 orang. Kalau yang mukim yang Yang tinggal mukim sekitar 12-13 orang. ada 13 orang yang tinggal. Jadi putra dan putri ya. Iya. Dan ini gubuk untuk putranya, dan di sebelah sana gubuk gedung putri. Ya, Masya Allah Damanya Musa, bahagia sekali menjadi orang-orang dermawan yang bisa mewujudkan impian-impian mereka ya, untuk lebih baik dunianya, terlebih lebih baik lagi akhiratnya. Sebagaimana di Gubuk Belajar Duafa Al-Hidayah ini, bagaimana luhur cita-cita dari Ustadz Bambang untuk ditelurkan, untuk dilahirkan generasi-generasi yang lebih baik tentunya. Namun banyak kendala-kendala yang harus kita bantu, dan mudah-mudahan Allah berikan orang-orang kuat yang bisa membangun dan mewujudkan impian Ustadz Bambang atas izin Allah SWT. Dan untuk porsi kita Damanya Musa, kita bisa memberikan bantuan beras ini setiap bulannya. Masya Allah, barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum. Demikian laporan dari Pondok Pesantren Gubuk Belajar Duafa Al-Hidayah yang berlokasi di Kampung Alas Tua, Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bulan depan di tempat yang sama Ustaz. Ya, insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله